Jadi buat kalian yang mau, ini ada nih yang udah digoreng nih, enak banget, parah. Aku udah cobain nih, aku udah makan setengah. Ih parah, enak banget. Kalian harus coba deh, jangan lupa order. Kembali lagi di Ngasur Ngaburit Sahur 2.0. Dada asli banget, jadi nada pam 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 pam. Tenen. Oke teman-teman, jadi malam ini kita kedatangan salah satu apa nih Rik? Tamu gestar, yaitu Kenalkan, namaku Raffi. Oke, umur pakai umur ya? Nggak usah. Domisili. Suku Bugis dari Samarinda. Kalau Ari nggak usah dikenalin ya, karena kan sudah kenal Pak Arya, sudah ada video sebelumnya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pertanyaannya. Oke. Jadi begini, aku ini kan berteman dengan Raffi di Instagram dan aku sering lihat Raffi ini story ya. Bukan menghambur, memperkenalkan temannya, misalkan produk temannya, mempromosikan. Nah, hal-hal itu aku asumsikan identik dengan selebgram ya, atau influencer tapi di Instagram. Nah, menurut Raffi sendiri ada nggak sih Pi, karakteristik untuk kita di label ini sebagai seorang selebgram? Karakteristik tentang selebgram. Sebagai selebgram. Apa aja sih ciri-cirinya? Maksudnya ciri-cirinya. Syarat-syaratnya, kriteria. Followers banyak. Itu satu banget ya, itu harus dilihat itu selebgram itu followersnya banyak. Ada angka minimal? Kayaknya kalau udah kakaan itu kayaknya udah selebgram deh itu mana. Yang kedua, kayaknya cuma itu deh. kayaknya itu ya. Berbeda dengan influencer. Oke. Selebgram dan influencer tidak sama. Mantap. Berarti kalau followers banyak selebgram, walaupun dia bukan orang yang berpengaruh ya. Benar. Oh gitu ya. Iya. Jadi Karena dia seleb di Instagram gitu. Iya benar. Oh gitu. Oke. Nah tadi kan Raffi bilang kalau selebgram tuh berbeda dengan influencer. Menurutku nggak tahu yang lain. Nah, jadi kalau influencer tuh apa Pi? Influencer tuh orang yang menginfluence, Aha. menyebarkan, Oke. memberikan Oke. info atau sesuatu untuk yang diikutin atau harus kayak apa sih bahasanya? Kayak Mempengaruhi. lebih ya mempengaruhi sih. Meskipun nominal pengikutnya nggak banyak ya? Iya. Oh berarti seperti Raffi ini. Nggak juga. Ya aku nggak bisa dibilang selebgram dan nggak bisa influencer. Gitu. Iya. Aku cuma membantu mempromosikan. Nah, bantu mempromosikan. Pengalamanmu Pi selama bantu mempromosikan produk teman-temanmu atau produkmu sendiri, ada nggak sih feedback yang kamu dapatkan? Feedback lebih gampang dikenal satu. Oke. Terus tuh kayak kalau kita ketemu orang tuh kayak temannya si Anu ya. Wah, kok aku terkenal banget ya. Itu yang ngasih makanan kemarin ya. Kayaknya ini deh yang kemarin postingin video ini kayak gitu-gitu mas. Iya. Nah itu kan kalau untuk di kamu kan. Ya aku. Nah kalau untuk di temanmu nih yang kamu promosikan barangnya nih. Aku selama ini Ah. kalau aku mempromosikan aku selalu Oke. ngomong kalau jangan berharap Oke. ada feedback yang bagus dari aku karena memang followerku cuma ya Allah berapa biji sih, berapa digit doang, 4 digit doang. Terus tuh jangan terlalu berharap banyak gitu nah, dan aku nggak memberikan harga. Ya, cukup bawakan aja. Ibarat Memberikan harga. Oke. kan ada tuh orang yang ngasih harga dari range 30.000 sampai juta gitu. Tapi kalau ini sih followers kayak kamu tapi dia tetapkan harga ada. Ada. Aduh. Tapi sudah tahu dia tidak berpengaruh gitu ya. Nggak tahu. Berpengaruh itu kan istilahnya rahasia perusahaan Oh, ya. Kita iya. nggak sopan untuk nanyain. Nah tadi kan Raffi bilang nih, Rik, dia bilang kalau misalkan dia itu nggak mematok harga ya kan, nggak begini. Nah berarti Pi, ada nggak kriterianya barang-barang yang pengen kamu share? Pertama misalnya contoh gini, apa harus punya teman aja, teman dekat, atau boleh nih orang nggak kenal tiba-tiba rasa kamu itu cukup nge-influence makanya dia minta tolong Atau kamu. tetangganya Tito di Lojana. Nah misalkan, Ngeliat Raffi ini, aktif banget nih kan. kita tolong lah gitu. Kita tolong gitu. Gimana lebih? Nggak pernah sih, selalu temanku sih. Kayak dia baru jualan makanan, misalnya baru-baru aja memulai usaha, minta tolong buat banyak-banyak testi atau video gitu-gitu aja sih biar mereka bisa posting.
Berarti sederhananya kesimpulanku sampai detik ini tuh influencer tuh adalah penilaian seseorang terhadap kita. Bener. Ya kan, bukan kita ini yang bilang kita nge-influence kan. Tapi saat orang merasa pengaruh kita ini bisa berpengaruh, maka kita bisa dikategorikan salah satunya Sebagai pelabelannya influencer. Oke. Gimana nih? Tadi mau nanya nih. Apakah kewajiban influencer itu tiap harinya dia harus mempengaruhi semua orang, sedangkan dia juga harus mempunyai butuh waktu luang buat mengupdate atau memposting kehidupannya sehari-hari gitu. Selebgram itu juga istilahnya cenderung gampang untuk menjadi influencer gitu. Karena dia sudah followers sudah banyak, itu merupakan suatu keunggulannya dia. Jadi benar-benar juga sih yang Hari ngomongin tadi. Jadi memang salah satunya angka juga nggak bisa berbohong kan, Rik? Benar. Makin banyak juga yang mengikuti kan, setidaknya makin banyak juga yang melihat nih story kita, dan secara tidak langsung itu bisa nggak sih IP dikategorikan bisa menginfluence? Pokoknya Karena gini dia deh, banyak nih. pokoknya jangan berpatokan sama selebgram, sama angka Angka, oke, followers oke, ya. oke. Menurutku influencer itu pasti selebgram, Oh, dan iya. selebgram belum tentu influencer. Oh, siap. Karena memang banyak kok orang-orang yang kayak siapa ya? Yang di luar Maksudnya yang dia nggak selalu memposting tiap hari kayak Agung Hapsah. Ya, Dia bukan Iya, orang yang iya. selalu memposting ya kan, yang kayak nggak kayak orang selebgram yang lain kan. Iya, Cuma benar. postingannya tuh kayak bener-bener bermanfaat nggak sih perasaanku? iya. Serius, Atau aku memang iya. mengikuti dia sih. Aku pernah ketemu dia di lobby hotel waktu dia ke Samarinda, apa sih? Acara dulu mulai. Bukan. Dia masih SMA. Gor 27. Oh, Bukan. Oh, acara bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris debat. oke. Pernah selisih dia. Apa nih tadi mau tanyakan? Jadi gini, kamu kalau misalnya dikirimin barang, Oke. misal dikirimin barang, Ya. itu kamu pilah dulu atau masukin semua nih? Artinya ada barang yang masuk tapi nggak sesuai dengan kita Tidak sesuai dengan dia. Itu Gitu kan ya kan? Tapi sekarang banyak sih selebgram yang udah pintar. Selebgram ya. Iya. Yang udah pintar, mereka memilah barang-barang yang harus dipost dan tidak dipost. Kayak ada beberapa selebgram yang nggak mau terima make up nggak ori. Oke. Dan ada yang selebgram rame banget ini, dia nggak terima endorse masker. Wah, Masker iya. Sensi. Nah, Ada kan? ya ada. Oh, berarti bisa dibilang sekarang nih selebgram Iya nih udah pintar lah ya udah mereka. pintar, udah Mereka selektif juga ya. udah bisa menjaga nama baik. Berarti mereka. influencer tidak pintar ya? Kan influencer tidak mesti dia menjadi selebgram. Iya benar. Nah, jadi tadi dari pembahasan kita yang cukup asik ya. Cukup asik sih bagi aku. Bagi aku sih cukup asik. Ternyata aku cukup memahami selama ini pandanganku ya itu. Selebgram pasti influencer per selebgram. Ternyata Kembali ada enggak, saat itu. Oh, Nah, ternyata malam ini ya cukup terpahami lah. Akhirnya kita paham ya. Akhirnya kita paham. Nah, seperti itu. Mungkin saja di konten kali ini ada edukasi yang bisa kita share ke teman-teman tentang bagaimana kita bersikap ke influencer. Misalkan nggak langsung setuju, nggak langsung terima. iya. Ya ngelihat benar-benar siapa sih yang, jangan berpatokan siapa yang nge-influence kan. Ya, mungkin ada pesanmu untuk teman-teman. Netizen tuh nggak bisa dipesanin, sumpah. Itu sudah pesan. Itu pesan. Netizen nggak bisa dipesanin. Mereka mengkritik dan kita nggak bisa mesanin jangan kritik kami gitu. Kok kami jangan meritik semua. Oke. Jadi pesannya tuh lebih untuk kepada netizen yang mikir. Ya kalau kalian nggak suka ya udah gitu loh. Nggak Oke. mesti. Ya misalnya kayak gini, kayak aku temannya Raffi. Aku nggak suka nih produknya nih. Ya udah tinggal Ya udah. swipe up. Iya. Apa? Nggak usah lanjut. Nggak usah di komenin lah. Iya, aku pernah. Nih kamu ada produk yang aku nggak suka. Iya. Dan aku langsung ngomong kayak gini. Ya udah kan kayak aku nggak pernah bahas lagi kan. Dan Ya itu cukup. sebenarnya pertemanan. Heeh. Apa yang di depan sama di belakang sama, dan yang terpenting saat salah ya kita kritik. Kita harus tetap kritik. Kita harus sayang menyayangi. Yang penting kalau influencer memasarkan produk, jangan sampai kamu terlalu jujur. Kalau misalkan ada teman nih yang kamu kenal minta tolong ke kamu untuk promosikan, nggak ada syarat Pi, ya. Nggak Cukup ada bawakan sih, aja cukup. ya. Karena mereka udah ngasihkan makanan ke aku aja ya. Itu Gratis. udah kayak gratis dan diantarin juga gratis juga lagi kan Iya. kayak. Oke. Terus, ini kan kita dari tadi bicara masalah apa yang dihasilkan oleh selebgram. Oke. Nah, atau influencer. Oke. Nah, kita ini berbicara ke sebelumnya lagi. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi selebgram atau influencer gitu. Mungkin Nah. bisa deh.
apakah dengan cara ketidaksengajaan atau kita memang ingin gitu loh memanjat-manjat terus supaya kita bisa dibilang menjadi selebgram. Nah itu maksudnya kalau kamu sendiri itu tujuanmu tuh apa gitu loh dengan memposting gitu, ingin menjadi selebgram kah atau ingin Atau membantu teman pure kah? membantu teman. Atau dengan membantu teman kamu bisa Sekali menjalani sekaligus gitu loh. Tujuanku sih membantu ya, karena rata-rata bantu ya biar banyak yang tahu kalau aku jualan, bantu ya biar banyak postinganku kayak gitu aja sih. Dan teman-teman kan trust for you. Percaya ke aku, dan aku tukang manjat. Karena testimoninya bagus semua. Amin. Iya. Oke teman-teman, cukup pembahasan kali ini. Oke, nggak terasa udah jam 3 dan bentar lagi kita mau sahur. Ya kan ngabuburit menjelang sahur. Nah makanya ngasur pi. Artinya Ngasur tuh ngabuburit. ngabuburit menjelang sahur. Ngabuburit sahur. Ini podcast atau bukan sih? Ini bisa podcast, bisa sudut pandang. sudut pandang. Mudahan bisa beli mikrofon kan maju. Amin. Bisa subscriber naik. Amin. Bisa swipe Ya up mohon Instagram. doanya lah ya kan. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kami semua dan untuk kalian khususnya yang menonton. Amin. Saya Muhammad Turman. Saya Muhammad Rafi. Saya Ahmad. Salam keren merah.